Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para peserta PPG Kemenag tahun 2025? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini, kita akan coba sama-sama mempraktekkan Bapak Ibu ya, bagaimana cara mengisi tugas-tugas yang ada pada LMS PPG Kemenag tahun 2025. Nah, di sini seperti yang sudah nampak pada layar Bapak Ibu, ini adalah tampilan pertama ketika Bapak Ibu sudah login ke LMS ya, ke LMS PPG. Ini seperti ini tampilannya. Di sebelah kirinya bisa kita lihat ada dashboard, kemudian ada fakta integritas, modul, induksi, tryout, dan juga kamera cek ya. Lalu di tengahnya di sini, paling atas di sini ada gelombang ya. Nah, ada gelombang 1, ada gelombang 2 dan 3. Nah, untuk yang sekarang ini masuknya gelombang ini Bapak Ibu ya, gelombang 1 sudah selesai. Yang sedang berjalan saat ini adalah gelombang kedua dan ketiga. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini ada identitas kita ya, identitas diri termasuk ada fotonya juga. Dan di bawahnya ada LPTK. Nah, kemudian selanjutnya ada informasi admin LPTK-nya juga di sini Bapak Ibu ya. Ini adalah rekap datanya. Untuk modulnya di sini bisa kita lihat ada 3 modul. Kemudian ini adalah rekapan apa ya, online-nya ya. Rekap online kita di dalam LMS. Kemudian di bawahnya ini ada rekapitulasi nilai. Nah, kebetulan ini untuk pretestnya sudah dikerjakan Bapak Ibu ya untuk topik 1. Untuk yang lainnya belum ya, nanti kita akan lihat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk mengerjakan modul pada LMS PPG Kemenag di tahun 2025 ini, kita akan langsung masuk ke menu modul ya di sini Bapak Ibu ya. Kita klik modul di sini, maka tampilannya akan kita lihat seperti ini. Ada 3 modul ya. Ada modul profesional, ada modul pedagogik, dan ada modul pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, ini 3 modul yang nanti harus Bapak Ibu selesaikan ya di tahapan PPG Kemenag di tahun 2025 ini. Nah, dari 3 modul ini Bapak Ibu, ini yang baru bisa diakses adalah hanya atau baru modul 1 ya, atau modul profesional. Sementara untuk pedagogik dan pengembangan perangkat pembelajaran ini masih terkunci ya. Dan di bawahnya ini bisa kita lihat keterangannya untuk yang profesional ini sudah bisa diakses per tanggal 3 kemarin ya. Ini dan di bawahnya sudah ada kotak buka modul. Ini artinya sudah bisa diakses. Nah, sementara untuk modul yang kedua pedagogik ini keterangannya belum masuk jadwal ya. Karena di sini untuk modul kedua ini pedagogik baru bisa diakses per tanggal 14 September nanti ya. Jadi belum bisa diakses untuk saat ini. Begitupun untuk modul ketiga untuk pengembangan perangkat pembelajaran juga masih terkunci Bapak Ibu, jadi belum masuk jadwal dan ini baru bisa diakses nanti di tanggal 24 September ya. Tuh, nah, untuk saat ini Bapak Ibu silakan fokus untuk mengerjakan modul profesional dulu ya atau modul 1. Nah, untuk mengerjakannya kita klik di sini kotak yang paling bawah Bapak Ibu buka modul ya. Kita buka di sini. Nah, setelah kita klik tadi buka modul profesional, maka akan terlihat tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa menunya. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Lalu ada video pembuka, ada topik, kemudian ada tugas mandiri, tugas refleksi, ada video penutup, dan ada tes akhir modul ya. Ada sekitar 6 ya, 6 tahapan di modul pertama ini. Dan untuk modul kedua, ketiga pun ini tidak jauh berbeda Bapak Ibu ya untuk susunan aktivitasnya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita harus membuka ini dulu nih ya, video pembuka. Ini harus ditonton dulu sampai selesai, baru nanti akan terchecklist. Nah, kalau ini sudah terchecklist, karena kebetulan sudah ditonton untuk videonya. Kita buka saja di sini. Nah, ini tampilan videonya Bapak Ibu ya. Untuk tampilan video pembukanya seperti ini harus ditonton dulu Bapak Ibu sampai selesai, harus di play ya. Nah, ini harus di play sampai selesai. Nah, di sini ada beberapa informasi penting kaitannya dengan video ini, video pembuka ini Bapak Ibu. Kita lihat di sini, video ini harus ditonton sampai selesai untuk dapat mengakses materi selanjutnya. Ya, jadi ini harus ditonton sampai selesai. Ya, baru nanti kita bisa mengakses topik, kemudian tugas mandiri dan lain sebagainya. Nah, Anda tidak dapat mempercepat pemutaran video. Nah, Bapak Ibu, kita ini ya di bagian modul di bagian video pembuka ini videonya setelah di-play ya, ini nggak ada menu untuk mempercepat ya. Nah, di sini nggak ada. Jadi harus ditonton sampai selesai. Nah, setelah menonton video ini, Bapak Ibu baru akan bisa mengakses menu selanjutnya ya, yaitu menu topik,
tugas mandiri, dan juga tugas refleksi begitu. Dan ini durasi videonya adalah 4,5 menit Bapak Ibu ya, 4 menit 37 detik ini. Jadi harus ditonton sampai selesai. Kalau sudah selesai nanti bisa ada keterangan seperti ini nih. Video telah selesai ditonton, Anda sekarang dapat mengakses materi selanjutnya. Nah, untuk mengakses materi selanjutnya ini bisa melalui kotak yang ada di sini Bapak Ibu, lanjut ke topik ya. Atau bisa juga kita kembali ke di sini ke topik menu yang ada di sebelah kiri. Nah, ini topik ya. Kita klik saja di sini untuk menu topiknya. Nah, untuk menu topik ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ada ada daftar topik di modul profesional. Ada berapa topik bisa kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 topik pembelajaran pada modul profesional. Nah, dari ke-8 topik ini kita tidak bisa mengerjakannya itu secara acak Bapak Ibu. Jadi harus dikerjakan secara urut ya, dari mulai topik 1, 2 dan seterusnya sampai topik 8 begitu. Jadi kita nggak bisa misalkan mau nomor 8 dulu atau mau nomor 6 dulu gitu ya. Jadi nggak bisa. Ini masih terkunci nih untuk topik 2, 3 sampai 8. Ini yang baru bisa diakses hanya topik 1 Bapak Ibu ya. Jadi topik 1 dulu ini harus diselesaikan. Kita akan coba lihat Bapak Ibu di sini untuk topik 1 ya. Nah, di topik 1 ini Bapak Ibu, setelah kita pilih ya topik 1, lihat topik 1, di sini ada 2 aktivitas yang harus Bapak Ibu lakukan untuk di topik 1 ya. 2 aktivitas itu yang pertama adalah kuis pretest dan yang keduanya adalah materi topik. Nah, dua-duanya ini harus dikerjakan secara urut juga gitu ya. Jadi pertama, Bapak Ibu harus mengerjakan kuis pretest dulu ya. Nah, keterangannya di sini bisa kita lihat. Untuk mengerjakan kuis pretest ini, Bapak Ibu bisa mengklik tombol pretest yang ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu ya, kerjakan pretest. Kalau ini kebetulan sudah dikerjakan ya. Di sini sudah muncul nilai, statusnya juga ada step shoot-nya dan ada aksinya. Nah, waktunya di sini tertulis 10 menit ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pretest dikasih waktu 10 menit. Soalnya ada berapa? Ada 5 Bapak Ibu ya, ada 5 soal. Kemudian jika sudah mengerjakan, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa mengklik tombol review. Nah, ini ya. Nanti kita akan lihat nih review-nya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengerjakan pretest sebanyak 2 kali. Nah, ini nilai yang tertinggi yang akan diambil. Nah, jadi untuk kesempatan mengerjakan pretest ini maksimalnya 2 kali Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan percobaan pertama, pengerjaan pertama nilainya misalkan minim sekali, kecil, maka bisa dimanfaatkan kesempatan kedua gitu Bapak Ibu ya. Nah, di kesempatan kedua ini kalau misalkan nilainya lebih tinggi itu yang nanti akan diambil. Sedangkan kalau di percobaan kedua ternyata nilainya lebih kecil, maka yang diambil tetap yang paling besar ya, berarti di kesempatan pertama. Nah, ini pretestnya ini harus dikerjakan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, karena sudah dikerjakan dan nilainya juga sudah 100 di sini Bapak Ibu ya, atau benar semua, kita tidak mesti mengerjakan kembali, kita langsung lihat ini aja nih ya, reviewnya. Nah, ini reviewnya Bapak Ibu ya, atau hasil pengerjaan pretestnya seperti ini. Skornya 100, jumlah soal yang dijawabnya itu ada 5, kemudian jumlah soalnya adalah 5. Jadi jumlah ini yang dijawab 5 dari 5 gitu ya, jadi dijawab semua. Nah, untuk soal benarnya ini 5 ya Bapak Ibu, jadi benar semua, yang salahnya 0. Nah, ini kita lihat nih, reviewnya ya. Nah, ini soal dan jawabannya. Jadi ini benar semua. Al-Quran memiliki fungsi utama sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ya, ayat mana yang menegaskan hal ini? Nah, ini benar Bapak Ibu ya, benar semua. Yang kedua juga sama, ketiga, keempat, dan juga kelima ya, ini benar semua. Dan bagi Bapak Ibu yang yang memerlukan ya jawaban jawaban benar dari pretest ini, kami juga sudah menyediakan paket lengkap ya untuk tugas-tugas modul pada LMS Kemenag tahun 2025 ya. Jadi dari modul 1 sampai modul 3 Bapak Ibu ya. Tugas mandirinya sudah ada, kemudian tugas refleksinya juga ada, termasuk pretest dan juga tes akhir modulnya ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek link yang ada di deskripsi video ini begitu. Baik, kalau sudah kita lihat di sini reviewnya ya, di sini terchecklist semua, artinya sudah benar semua. Kita kembali ke halaman sebelumnya yang tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau sudah selesai tampilan seperti ini Bapak Ibu ya, statusnya sudah mengerjakan dan ini nilainya. Kemudian kalau mau mengerjakan kembali tinggal ini ya, tinggal kita klik ini kerjakan pretest gitu. Nah, selanjutnya untuk materi topik Bapak Ibu di sini, untuk materi topik ini ada 3 aktivitas ya. Ada 3 aktivitas. Yang pertama ada materi, ada video dan juga ada jurnal. Nah, untuk aktivitas ini di materi topik ini
kita tinggal mengklik ya kotak yang ada di kolom aksi di sini Bapak Ibu yang paling kanan. Untuk materi, ini yang pertama nanti harus dikerjakan dulu, baru kalau sudah selesai maka statusnya akan tercentang hijau seperti ini ya. Baru bisa dilanjutkan ke aktivitas video dan juga jurnal. Nah, untuk masing-masing dari aktivitas ini Bapak Ibu, ini ketika kita misalkan mengklik ini ya, ini kan sudah dikerjakan nih, lihat materi. Ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu nih ya, tampilan lihat materinya seperti ini. Kemudian ini juga ada eee, webcam-nya ya menyala, boleh kita misalkan mau di-off-kan juga tinggal seperti ini. Nah, jadi nggak nampak gitu ya. Nah, ini di sini ada karena ini sudah dikerjakan, jadi sudah terchecklist di sini Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu baru mengerjakan, maka di sini ada waktu mundur ya, waktu mundur. Nah, waktu mundur ini harus harus selesai dulu ya, baru Bapak Ibu bisa melanjutkan ke aktivitas yang lainnya. Ya, jadi walaupun misalkan sudah selesai nih membuka ini, membaca-baca misalkan, melihatnya juga sudah sampai sampai terakhir, tapi kalau hitungan mundurnya belum habis, maka belum dianggap belum selesai Bapak Ibu ya. Jadi belum tercentang hijau. Jadi tunggu saja sampai hitungan mundurnya selesai, kemudian nanti akan tercentang hijau seperti ini. Termasuk di di tampilan yang awal tadi juga ya, itu akan tercentang hijau. Nah, di sininya nih ya. Nah, ya ini tercentang hijau. Jadi, untuk bisa berubah statusnya, yang tadinya silang menjadi tercentang hijau sudah selesai, maka harus menunggu tadi hitungan mundur yang ada pada webcam Mbak itu Bapak Ibu ya. Ya, gitu. Jadi tunggu sampai hitungan mundurnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, sudah tercentang hijau, nah ini juga akan muncul nih, sudah bisa diklik Bapak Ibu ya untuk, videonya ya. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, kalau ini kan belum dikerjakan nih Bapak Ibu ya. Nah, untuk videonya ini harus ditonton juga nih Bapak Ibu. Ya, videonya kita tonton di sini. Ini waktunya 34. Nah, kalau ini bisa saja Bapak Ibu ya. Bisa ininya bisa dipercepat misalkan. Nah, sampai selesai. Kita akan cek nanti nih ya. Apakah sudah tercentang hijau atau belum. Nah, sudah Bapak Ibu. Kalau untuk aktivitas video yang ada di materi topik ini bisa diatur kecepatannya gitu ya, bisa dipercepat, kemudian langsung centang hijau. Beda dengan video pembuka tadi ya. Jadi itu harus ditonton sampai selesai. Kalau ini bisa dicepetin sehingga bisa langsung tercentang hijau begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini artinya sudah selesai berarti untuk yang aktivitas materi dan video. Nah, selanjutnya untuk jurnal ya, untuk jurnal atau linknya nih Bapak Ibu. Kita lihat jurnal di sini juga sudah bisa diklik ya. Kita lihat di sini untuk jurnalnya. Nah, untuk jurnal ini kita lihat di sini perintahnya, instruksinya unduh dan pelajari jurnal yang telah disediakan. Setelah membaca, silahkan kembali ke halaman ini. Oke, kita akan unduh jurnalnya Bapak Ibu ya. Kita unduh dulu jurnalnya. Nah, Bapak Ibu, untuk bagian ini aktivitas jurnal, Bapak Ibu ya, untuk aktivitas jurnal, selain kita mengunduh jurnal, eee, kalaupun sudah berhasil misalnya gitu ya, untuk proses unduh jurnalnya, kemudian kita pelajari, lalu yang perlu diperhatikan juga di sini ada waktu hitung mundur ya. Nah, waktu hitung mundur ini juga harus sampai selesai dulu, baru nanti kita bisa melanjutkan ke topik berikutnya ya. Jadi, nah, Bapak Ibu, kalau sudah, hitungan mundurnya sudah selesai, maka akan terlihat tampilan seperti ini ya. Jadi di kotak webcam-nya ini akan tercentang hijau. Ini artinya bahwa untuk aktivitas jurnal link ya, topik satu ini, sudah selesai Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan coba cek kembali ke topik, apakah sudah hijau? Nah, sudah berarti Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah selesai untuk aktivitas pada materi topiknya Bapak Ibu ya. Mulai dari aktivitas materi, video, dan juga jurnal ya. Ini sudah tercentang hijau semua berarti sudah selesai. Nah, selanjutnya kalau ini sudah selesai Bapak Ibu, tinggal kita masuk ke tugas mandiri ya. Oh, mohon maaf, kita kembali ke daftar topik ya, ke daftar topik. Nah, untuk topik yang ke berapa? Yang kedua Bapak Ibu ya. Untuk ke topik yang kedua, ini urutannya susunan tugasnya gitu ya ataupun aktivitasnya sama dengan topik yang pertama tadi ya. Jadi kita tinggal klik di sini, lihat topik ya. Kemudian
Di sini ada pretest, kita kerjakan juga pretestnya Bapak Ibu. Waktunya sama 10 menit. Lalu kalau sudah selesai pretest maka akan muncul aktivitas di materi topiknya. Ada 3 tadi ya. Mulai dari apa itu? Melihat materi, lalu nonton video, dan yang selanjutnya adalah jurnal ya. Jadi dari topik 1 sampai topik 8 ini aktivitasnya sama ya Bapak Ibu ya. Dimulai dari pretest, lalu ada 3 aktivitas untuk materinya 1 sampai 8. Nah, kalau ini sudah selesai semua Bapak Ibu, baru kita akan bisa mengerjakan tugas mandiri ya. Ini tugas mandirinya. Nah, di sini masih silang, tapi untuk perintahnya sudah ada Bapak Ibu ya di sini. Untuk tugas mandiri. Cuman belum bisa dikerjakan atau belum bisa upload ya. Kalau dikerjakan sudah bisa Bapak Ibu. Belum bisa di-upload ya, tapi nunggu pengerjaan topiknya selesai dulu gitu ya. Dari topik 1 sampai topik 8. Begitupun untuk tugas refleksi, di sini untuk instruksinya sudah ada, namun belum bisa dikumpulkan Bapak Ibu ya. Kalau dibuat sudah bisa begitu. Nah, selanjutnya nanti ada video penutup dan ada tes akhir modul. Nah, itu beberapa tahapan untuk mengerjakan modul profesional Bapak Ibu ya, atau modul 1 pada LMS PPG Kemenak tahun 2025. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin paket lengkap ya tugas-tugas PPG dari modul 1 sampai modul 3, masing-masing modulnya sudah ada tugas mandiri ya, ada 10 tugas mandiri, ada 10 juga tugas refleksi. Kemudian ada tes akhir modulnya juga ya, jawaban tes akhir modul. Bapak Ibu bisa mengaksesnya ya, bisa cek di link yang ada pada deskripsi video ini ya. Jadi kami sudah menyediakan lengkap Bapak Ibu ya, paket lengkap modul 1 sampai modul 3 dari mulai tugas mandiri, refleksi dan juga tes akhir modul begitu. Nah, untuk tugas mandiri dan tugas refleksinya itu ada 10, masing-masing ada 10 jawaban Bapak Ibu, 10 tugas begitu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja salah satu gitu ya. Karena ya isinya sesuai dengan instruksi, tetapi kita bedakan menjadi 10 tipe jawaban, kira-kira seperti itu. Itu saja Bapak Ibu, informasi terkait dengan bagaimana mengerjakan modul profesional pada LMS. Semoga terbantu ya dengan tahapan-tahapan yang tadi sudah kita lihat di awal video sampai akhir begitu. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ya, silakan untuk subscribe dan juga like video ini supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang menarik yang tentunya bermanfaat ya, untuk Bapak Ibu khususnya para peserta PPG Kemenak tahun 2025. Terima kasih yang sudah menyimak dan yang sudah menonton video ini sampai dari awal sampai akhir. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan Bapak Ibu, ada saran, ada masukan, silakan untuk dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.